SPAK itu gimana gerakan sekarang Kak intinya? Ya jadi gini, SPAK itu sebetulnya adalah sebuah gerakan, awalnya gerakan cair ya, gerakan. Jadi kenapa gerakan SPAK itu lahir, itu sebetulnya dimulai dari riset atau survei yang dilakukan oleh KPK di 2 daerah, kalau saya nggak salah Jogja dan Solo, dan ternyata menghasilkan hasil bahwa tidak sampai 4% orang tua yang mengajari anaknya tentang kejujuran. Nah, dari riset itu juga kemudian memberi jawaban bahwa kalau misalnya ini mau diperbaiki, maka sesungguhnya keluarga lah yang paling dekat. Jadi intinya sebetulnya di 2 itu. Jadi dia memberikan satu data yang cukup mengejutkan, tapi kemudian dia memberi solusi dari itu, dan kemudian berbasis keluarga. Nah, SPAK itulah lahirlah gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi berbasis keluarga, di mana ini sebetulnya adalah program kerjasama dulu antara KPK dengan program namanya IPJ, Australia Indonesia Partnership for Justice. Nah, saya termasuk pertama yang ikut trainingnya, dan awal-awal ikut training itu betul-betul membuat saya tidak bisa tidur, karena ternyata apa yang saya lakukan semua itu adalah sesuatu yang berimplikasi pada perilaku korupsi. Jadi saya kemudian jadi kalau misalnya dulu itu orang selalu mengatakan bahwa istilahnya menyadari kesalahan atau merenungi apa yang sudah terjadi. Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Jadi awalnya saya mengikuti training itu, saya mau melawan bahwa ini bukan korupsi, biasa saja. Ini hanya pemberian ucapan terima kasih saja. Tapi oleh instruktur waktu itu Mas Ganjar, kemudian membawa kita pada satu titik yang kalau kita main catur itu tomang tidak bisa bergerak. Akhirnya dia bilang begini, coba Anda sejauh mana keikhlasan itu ada pada diri Anda. Saya kemudian memikirkan, oh iya ya, kan kalau kita ikhlas tidak perlu orang tahu bahwa kita bisa mereduksi nilai-nilai. Oh iya ya, sesungguhnya Anda memberi sesuatu, Anda tulis, misalnya ya mohon maaf ya karena saya ini anak guru, jadi setiap orang mau pendekan kelas banyak apa-apa di rumah. Dan itu ternyata terima kasih Bu Guru, dan ternyata proses-proses itu yang membuat kita membuka diri bahwa kita yang ngajarin anak kita untuk melakukan sebuah proses-proses yang kurang baik. Nah, itu yang saya meyakininya itu, dan kemudian oleh para agen SPAK mencoba untuk membangun gerakan ini lebih humanis, tidak berbicara tentang korupsi, tapi menggunakan media bermain supaya orang tidak ketakutan dengan, kan orang sangat takut ini korupsi KPK, korupsi polisi. Jadi kita menghumaniskan bahasa itu, tapi sesungguhnya gerakan itu yang kita harus pilihan-pilihan strategis biasa ini. Nah, sobat sekarang ini kan menarik tema. Kalau misalnya sudah berapa tahun ya SPAK di sini? Kemarin kita ulang tahun ke-7 ya, Pak. Saya malah pernah baca sampai ada juga agen di kepolisian gitu ya. Ada agen di sekolah. Saya Makassar ini punya agen dari Polwan, namanya Ibu Ulfa, sekarang di Takalar. Beliau yang pertama mencetuskan tentang konsep meja tanpa laci. Jadi di Panakukang dulu. Jadi semua dulu kan ada meja yang pakai laci-laci ya. Kalau ini meja tanpa laci. Ya memang ini meja tanpa laci. Nah, dia konsepnya meja tanpa laci. Jadi semua laci-laci meja dibuka, dikeluarkan. Nah, tapi ada perlawanan juga, bukan hanya dari Polki, dari Polwan sendiri pun ada. Ya kan kalau dari kita pun ya, Dede, kalau tidak ada laci kan di kantong. Kantong ya. Terus dia bilang begini, semangatnya yang saya mau perlihatkan, bahwa saya memberi simbol bahwa pada laci itu kan tempatnya amplop semua. Nah, pada saat saya mengeluarkan laci itu, saya mau bilang ini tidak ada lagi tempat untuk amplop karena sudah kami buka. Nah, itu yang menyemangati kami di Ibu Ulfa. Sampai sekarang Ibu Ulfa masih giat untuk melakukan itu, dan di Takala pun dia juga melakukan. Bahkan tidak
terkadang dia harus berbenturan dengan Sesama. kan ini berbicara tentang ini juga, tetapi alhamdulillah dia semua bisa melaluinya dengan memberi pemahaman. Nah, kami sebetulnya ini dari gerakan SPAK banyak sekali kenyamanan tak tercabut dengan gerakan ini. Kalau mau ketemu kan semua orang, kalau mau ketemu dengan bupati, wali kota kan gampang sekali di situ. Nah, sekarang kita harus antri. Tidak boleh. Jadi harus makin membudayakan. yang membudayakan. Padahal biasa cuma EWA. Kak, saya mau ke situ. Sekarang ini. Terus kemudian ya pergi ke kantor. Oh, itu otokritik kepada saya. Itu jadi kenyamanan kita itu sebetulnya banyak terabaikan. Apalagi kan dulu kita kalau hotel-hotel mau ke ulang tahun, ulang tahunnya ada kirim semua. Sekarang kita sudah jangan kita kirim. Kalau kita kirim kita bawa itu kembali. Jadi memang sesungguhnya ada juga yang bilang, ingat kok kita ini orang Bugis Makassar. Tidak bisa kalau orang kasih gitu berarti orang ini, tapi siapa dulu? Kalau misalnya kau mau kasih kasih semua, kasih semua. Sama aja misalnya orang yang mau memberikan ke guru, jangan wali kelasnya saja kita kasih, boleh kepala sekolah sampai office boy kasih semua. Karena itu itu namanya konsep keikhlasan. Tapi berarti nggak ikhlas dong kalau cuma bahkan harus kelasnya saja. Iya. Yang bahaya kalau wali kelasnya memang sudah dia ucapan terima kasih gitu ya. Saya baru itu juga kita misalnya saya juga melakukan kalau misalnya pelanggaran lalu lintas, kan kita anak polisi sebut saja bapak kita atau apa atau siapa, kita bebas. Nah ternyata astaga enggak bisa ternyata seperti itu. Kan ada agen SPAK sampai sekarang belum bisa sampai perpanjang SIM-nya gara-gara tidak pernah bisa lolos ujian tes karena ya ada yang bilang gampang ibu sini Miki. Oh bisa Cina. Ini kan kita tidak tahu ya walau alam ya tentang sistem mereka yang di sana. Kita selalu merasa bahwa sistem ini harus diperbaiki. Dan saya pernah merasakan misalnya pada saat antri di bandara. Saya mau ke Jakarta waktu itu. Antri di bandara. Tiba-tiba ada ibu, ya memang pasti ibu pejabat. Karena kan ini pejabat cepat sekali terdeteksi itu dari penampilannya. Ada orang suaminya juga, oh ya memang tahu, langsung ambil set langsung ke depan. Sementara kita ini kan mau antri, jadi saya menegurnya, bu tabe antri ki bu, ini kita ambil. Tiba-tiba dia cuma melihat sama saya, saya tahu tatapannya itu tatapan kayak siapa lo ya. Saya ini istri pejabat, suaminya ada di sampingnya. 3 kali saya bilang, bu antri ki, pak antri, tanya gini bu antri. Dia lihat, karena mungkin saya sudah saya tarik itu tasnya baru saya bawa ke belakang di bandara. Itu kalau itu karakter asli itu kayak keluar. Bu antri ki, ini kita dari tadi di sini. Baru saya panggil lah petugas, pak nanti kalau bapak ini kan petugas seharusnya bapak tanya ini orang antri. Nah mungkin kan itu ternyata setelah semuanya selesai dan diantri, kita masuk ketemu di lounge. Berarti saya satu pesawat. Tapi dia bilang saya ini jadi waktu dia bilang saya cepat-cepat ini bu kalau mau cepat-cepat datang. Itu yang namanya bukan bapak mau cepat-cepat limit dia baru mau datang, enggak lah. Ketemu di lounge. Kebetulan ketemu juga dengan salah satu bupati yang ada di Sulsel yang kita kenal. Kita saling sapa lah. Ternyata dia kenal juga. Akhirnya kemudian malu-malu dia. Kan saya langsung di depan juga buat dibilang kali ini bapak saya ketemu bawa. Itu tadi bermasalah tentang antrian. Ke depan jangan pak. Saya mau tanya itunya kayak yang terakhir soal tadi yang polisi itu ya, dapat beberapa ada agen di kepolisian. Gimana sampai cara itu loh sampai bisa menemukan orang itu yang bisa menjadi agen nanti? Jadi awalnya itu dulu Polsek Panakukang, Kapolseknya itu namanya Pak Woro. Ya, Pak Woro. Sambil minum kan? Iya, Pak Woro itu kita mendekati Pak Woro dan karena Pak Woro itu juga memang dekat dengan kita untuk kasus-kasus KS, KTP, KTA ya. Jadi kita nyamanlah dengan Pak Woro ya. Jadi Pak Woro yang membukakan kita ruang. Nah, Pak Woro itu saya lihat Pak Woro sekarang itu ada di Palopo ya, saya nggak tahu. Nah, Pak Woro lah itu kita bilang Pak kita mau bikin training di Papua.
Bapak mau mengirim polwannya? Oh iya, perlu itu. Nah, dia kirimlah kalau saya tidak salah 2 polwan, satu polwan, satu ibu Bayangkara waktu itu dikirim. Nah, setelah pulang pergantian, Pak Woro pergi, ada namanya Pak Rahmat sekarang, ternyata maksudnya dia juga mendukung. Bekerjalah dengan konsep itu. Dan itu yang membawa agen SPAK ini mendapat penghargaan dari pimpinannya. Jadi Pak Rahman dan Pak Woro itu adalah cikal bakalnya kita. Pak Rahman kemudian pindah ke Wakapolres Bone waktu itu, masuk Pak Dodi. Pak Dodi ini juga ternyata memberi ruang juga. Jadi Ibu Ulfa ini sangat menemukan pimpinan yang cukup bagus. Nah, kalau kita melihat Banakokan kan daerah yang sangat kaya ya, dari sisi semuanya ada di situ. Kelas Allah gitu. Nah, itu sih kapan-kapan nanti ya Pak Sam, bolehlah nanti saya fasilitasi mengajak Ibu Ulfa juga mengisi konten ini. Bisa. Lebih, karena dia mungkin akan lebih bagus kalau dia menceritakan sampai kemudian dia bagaimana dia mengembalikan sesuatu yang diberikan oleh orang, kemudian bagaimana dia, karena dia pernah disamsat, bagaimana dia menjual semua yang dia menurut ini barang. Nanti pokoknya kalau dia cerita, sangat mengerikan. Dan kemudian tapi mengerikan, tapi kita jadinya bisa membuka kita menghadap ke depan, tidak harus tunduk. Tapi jangan dikira agen SPAK juga tidak ada yang bocor. Ada juga, kan ini kan namanya nilai ini kadang mengikuti kondisi ya. Kalau misalnya ada juga di antara kita teman-teman agen SPAK yang kemudian keluar dari nilai-nilai, khususnya sebetulnya itu ada pada nilai-nilai kejujuran. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa ini ya bicara kita sudah ini. Tapi satu lagi pertanyaan saya terakhir, karena ini kan tadi coba dicontohkan sampai keluarga gitu ya. Kita coba tanya di lingkungan keluarga beliau gitu ya, keluarga Kaima ini, sampai kemudian bisa tetap mendapat support bekerja seperti ini gitu ya. Itu gimana juga? Jadi sebetulnya memang tidak mudah ya. Saya menguji coba ilmu saya di keluarga. Misalnya saya punya adik 4 laki-laki. Beberapa ada di antara mereka adalah pelaku kekerasan misalnya. Saya mewakili kepentingan perempuan. Saya bilang kalau saya membawa ipar saya, kita lapor polisi. Meskipun ibu saya mengatakan gimana gimana ya, jadi bahasanya mape kutu secaranya. Nah kau itu kakaknya kenapa kok? Bukan, ini bukan persoalan kakak, ini persoalan bahwa saya mau bilang bahwa siapapun kalau dia pelaku maka kita akan berseberangan. Itu satu. Kedua, kemudian ya saat-saat integritas kita sebetulnya diuji. Saya misalnya pada saat saya menjadi panelis atau tim apa, di mana salah satu keluarga kita ada ikut di situ, kadang-kadang saya bilang ke para teman tim, Abe, mungkin saya tidak akan ikut di dalam penilaian ini, karena orang ini, saya terus terang, orang ini adalah kerabat saya, dia adalah misalnya om saya, dia sepupu saya minta maaf, karena agak susah. Nah ini juga akan menjadi ketidaknyamanan. Saya pernah satu kasus, orang itu, saya menjadi salah satu panelis seleksi salah satu komisioner di Sulsel. Ada satu orang yang sebetulnya dia sudah tidak masuk target ya, karena dari sisi ini tidak, tiba-tiba misalnya dia datang ke rumah bawa ayam, mau lebaran orang, bawa ayam, bawa ini, dan menemui ibu. Dan satu di ibu bilang, Majak tuh kapan nak? Mungkin itu tidak bagus kalau kita tidak kasih lulus, karena saya lihat ini anaknya baik dan segala macam. Nah, di sini diuji, dan memang sangat sangat beririsan dengan perasaan, sangat beririsan dengan apa, dan intinya sebenarnya saya mampu melewati semuanya.
Dan tidak hanya ujian itu ada di keluarga, termasuk sebetulnya hubungan kita dengan paling dekat mungkin dengan suami ya, karena banyak waktu kita harus di luar. Bahkan saya kadang-kala merasa bahwa saya kurang. Anak saya bilang begini, ibu ini tidak menjadi istri yang sakit apa ya, istri sakit aja sakitnya ya, karena ayah sakit, ibu keluar terus. Ya. Saya tidak dalam konteks melakukan pembelaan ya. Jadi biasanya saya minta suami yang menjelaskan ke anak-anak apa konsep itu yang sesungguhnya. Atau misalnya saya dengan penampilan seperti ini, tiba-tiba anak saya yang semuanya sekolah di sekolah Islam terpadu tiba-tiba mengatakan begini, kalau kita nanti masuk neraka, maka ibu sesungguhnya membawa kita ke neraka semua karena ibu tidak pakai hijab. Ya. Oh iya. Ya. Saya kemudian tidak dalam kapasitas menjawab karena nanti cenderung saya membela. Okay. Ayahnya yang akan menjawab apa sih konsep yang orang masuk surga. Apakah sudah ada orang yang pernah datang? Jadi dia mengajak anaknya untuk membangun logika yang sesungguhnya sebetulnya kalau kita pikir-pikir mungkin kebiasaan lingkungan yang membuat dia, dan biasanya kalau bahasa sederhananya tiba-tiba misalnya ayahnya bilang, jadi ibu memang ini orang kafir ya, karena kan ini, jadi ibumu ini, oh memang ibumu ini orang tidak bagus, memang dia tidak pernah langsung tidak, tapi ibu itu bagus, dia suka begini orang kalau dipukul datang, dan jadi dia balik konsepnya itu cara itu ini ya. Nah ini yang agak membuat saya berpikir keras kalau misalnya itu menyangkut tentang bagaimana sikap saya kemudian menghubungkan posisi saya dengan keluarga. Ini luar biasa teman-teman semua. Jadi konsepsi dasar ada banyak catatan kita ya, dari soal nilai, dan terakhir yang menarik adalah cara untuk kemudian menjelaskan siapa kita. Jadi tidak perlu kita banyak bicara tadi soal anak, soal keluarga gitu ya. Ternyata kalau saya belajar juga, kalau misalnya kita yang menjelaskan kan itu pasti pembelaan gitu ya. Jadi sini. Kalau saya menjelaskan nanti anak-anak bilang iya kita bela pasti membela diri, jadi tidak objektif gitu ya. Ini saya kira cara yang ini. Oke, makasih Kak Emma, luar biasa waktunya, ini luar biasa catatan kita. Jadi kita sudah ngobrol sejam gitu ya. Luar biasa. Makasih sobat sekalian, apapun dimanapun kita bekerja, apapun itu profesinya, satu hal yang menurut saya tadi catatannya adalah, kan sebenarnya kekayaan yang paling mahal di dunia ini adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kita mengambil prinsip bahwa kita cukup gitu ya. Kalau di Amerika tadi saya bisa makan 3 hari apa standar-standar gitu ya. Jadi saya kira ini luar biasa. Jadi jangan kemudian memandang bahwa ada satu profesi dan profesi lain yang marginalize macam-macam gitu ya, rendah pendapatannya, tapi ternyata dimanapun Anda bekerja yang penting adalah kejujuran, ada spark di sana, dan yang penting menghargai hak-hak sesama gitu. Saya kira itu sobat sekalian, kita akan jumpa pada edisi yang lain. Sekali lagi terima kasih Emma untuk ininya, dan terima kasih atas kesempatan yang Desa. Ya, sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.